Uh, saya ingin mulai dengan membacakan surah Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dan ayatnya tidak sampai di sana, tapi saya cukupkan sampai di sana. Jadi ini sebagai pembuka pembahasan kita pada kali ini. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ialah 12 bulan. Sebagaimana ini telah ditetapkan oleh Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, di dalam hadis dikatakan oleh 4 bulan haram itu adalah 3 berturut-turut, kemudian 1 di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi 3 yang berturut-turut ini adalah, jadi kita masih di bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, ya. Dan 1 lagi adalah nanti bulan di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Disebut Arba'atum Hurum, itu bulan yang diharamkan, artinya ada sesuatu hal yang diharamkan. Maka tadi dilanjutkan ayat yang tadi dibacakan, diantaranya dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi di bulan itu kita dilarang oleh Allah untuk menzalimi diri. Kemudian waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di dalam hadis, dalam tafsir dijelaskan bahwasanya di bulan haram itu umat Islam dilarang untuk berperang. Artinya dilarang menyerang musuh dengan merencanakan untuk berperang, kemudian pergi berperang seperti itu. Itu dilarang kecuali jika musuh datang menyerang, artinya membela diri. Nah, maka di saat itu tidak apa-apa. Kemudian juga di dalam tafsir dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Allah mengkhususkan 4 bulan haram ini, artinya bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan. Jadi kita dianjurkan berbuat sebaik-banyaknya dan sebaik-baiknya ibadah, maka pahalanya yang kita peroleh adalah pahala yang berlipat-lipat. Nah, akan tetapi jangan lupa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika kita berbuat dosa di bulan haram tersebut, maka dosanya juga akan lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dasarnya adanya penetapan bulan haram yang 4 itu adalah ayat Allah, kemudian dengan penjelasan dari hadis. Jadi di bulan haram itu kita dilarang menzalimi diri. Menzalimi diri itu karena kadang-kadang kalau hanya dengan melandaskan kepada ayat ini, ada saja yang bertanya, kalau menzalimi diri dilarang, menzalimi orang lain bagaimana? Jadi yang harus diingat adalah dalil yang ada ini bukan hanya dalil yang dipakai, karena banyak dalil yang lainnya yang tetap berlaku. Jadi kewajiban salat yang pastinya tetap berlaku selama hidup kita itu tetap berlaku. Sebagaimana juga dengan menzalimi orang lain. Dan juga mungkin kalau ada pertanyaan demikian, yang bertanya berarti lupa. Ketika kita menzalimi orang lain, artinya kita berbuat dosa. Dan dosa itu adalah untuk kita. Yang kalau kita tidak bertaubat atau tidak diampuni dosa itu oleh Allah, maka itu maknanya secara tidak langsung juga menzalimi diri sendiri. Nah, kemudian ada sejarah barangkali. Saya ingin masuk ke sejarah dahulu. Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah,
beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, orang-orang Yahudi itu berpuasa. Kemudian Rasulullah tentu bertanya kepada sahabat, hari apa ini? Kemudian dijawab, hari yang baik, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi alasan orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kami kaum muslimin ini, kata Rasulullah, lebih berhak, lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Nah, jadi ketika tadi yang ditanya Rasulullah adalah orang-orang Yahudi karena mereka melakukan puasa, maka Rasulullah menjawab. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat untuk melaksanakan puasa di bulan pada tanggal di hari Asyura pada bulan Muharram. Jadi seperti itu. Jadi tadi sejarahnya mengapa ada bulan haram adalah ada ayatnya. Kemudian masalah 10 Muharram atau hari Asyura itu sejarahnya demikian. Jadi banyak seperti misalnya kita ada puasa Arafah, kemudian ada haji, itu ada sejak di samping itu adalah nilainya ibadah, juga ada juga historinya. Nah, termasuk untuk hari Asyura ini historinya adalah yang sebagaimana kita telah bahas, bagaimana Nabi Musa dizalimi oleh Fir'aun di saat itu di Mesir. Nabi Musa dan pengikutnya dizalimi, dikejar, ingin akan dihabisi, akan tetapi yang perlu diingat, jadinya adalah hikmah, bahwasanya Allah tidaklah buta. Allah mengetahui orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka memberi tekanan, opresor itu, ya, orang-orang yang suka menzalimi, menyakiti orang lain, maka orang-orang tersebut jangan sampai menganggap mereka itu aman. Ini adalah contoh nyatanya adalah Fir'aun, dan sampai sekarang jasadnya masih, kalau saya tidak salah, masih ada ya, sampai sekarang masih ada dan masih masih disimpan ya untuk membuktikan kebenaran tersebut. Jadi bagaimana Fir'aun yang sangat di saat itu adalah raja yang sangat berkuasa, dia bisa seolah-olah bisa menetapkan mati hidupnya seseorang, tapi pada sampai akhirnya Allah melihatkan kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya, bagaimana ketika Allah membelah lautan, ya, membelah lautan sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa lari dari kejaran Fir'aun, dan kemudian barangkali Fir'aun jelas sangat lupa bahwasanya meskipun dia merasa dia sangat kuat, memiliki berbagai macam kekuatan, karena ketika dia berada di tengah lautan itu, setelah Nabi Musa dan pengikutnya selesai melintasi lautan, kemudian lautan yang dibelah tadi, kemudian Allah tutup kembali sehingga Fir'aun dan bala tentaranya binasa. Jadi di antara hikmahnya yaitu mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah tidak buta, Allah Maha mengetahui. Barangkali kita ada yang terzalimi, ingatlah Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Jangan lupa kepada Allah dan Allah akan memberikan jalan. Ya. Banyak lagi kisah-kisah terkait orang-orang zalim ini, ya, diantaranya Fir'aun, kemudian Qarun, Haman, ya.
Kemudian di zaman Rasulullah juga ada beberapa Abu Lahab, Ubay bin Khalaf yang mereka menzalimi atau dengan terang-terangan menzalimi Rasulullah. Kemudian bagaimana Allah menjadikan akhir yang hina untuk mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kembali lagi bahwasanya tadi dikatakan bahwasanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan haram, termasuk di dalamnya bulan Muharram, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Jadi sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi dalam tafsir ulama membahas ini, pertama ada istilah syahrullah. Jadi dikatakan Muharram ini spesial karena Allah yang memberi nama bulan ini. Jadi bulan yang 12 ini mulai dari Muharram sampai Zulhijjah itu namanya sudah ada, bahkan semenjak sebelum Rasulullah. Kecuali bulan Muharram ini saya lupa namanya apa. Kemudian Allah memberikan nama bulan ini adalah bulan Muharram. Maka itulah kata ulama menjelaskan itu juga menjadi alasan kenapa Muharram ini disebut sebagai Syahrullah. Nah, jadi maka berdasarkan keumuman hadis inilah ulama-ulama juga mengatakan bahwasanya melaksanakan puasa, tentunya puasa sunnah di bulan Muharram itu memiliki keutamaan. Kenapa? Ya berdasarkan hadis tadi. Dia adalah puasa afdhalus shiyam ba'da Ramadan. Ba'da Ramadan. Jadi puasa yang utama, yang sebaik-baik puasa yang bisa kita lakukan setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, puasanya sebagaimana tadi telah kita singgung, puasanya tentu puasa sunnah. Puasa sunnah seperti apa yang bisa dilakukan di bulan Muharram? Tentunya puasa-puasa sunnah, satu yaitu adalah diantaranya adalah puasa-puasa sunnah yang memang misalnya diantara kita yang sudah biasa melaksanakan puasa rutin, bisa Senin Kamis, ataupun puasa Daud, termasuk nanti di dalamnya ada puasa Ayyamul Bid. Itu adalah puasa-puasa yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Dan kalau kita lakukan dan kita tahu bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan mulia, ya kita juga niatkan kepada Allah, kita lakukan puasa itu karena adanya dalil yang Rasulullah menyampaikan ini, maka insya Allah pahalanya juga akan berlipat-lipat seperti itu. Namun ulama mengingatkan jangan sampai kita melakukan puasa sebulan penuh. Ya, artinya kita jadikan bulan Muharram sebagaimana seperti bulan Ramadan, kemudian kita laksanakan puasa satu bulan. Maka ulama mengatakan itu tidak, bahkan haram, karena tidak ada dalilnya yang mengharuskan memerintahkan kita puasa satu bulan penuh di bulan Muharram. Tapi memang dalil yang ada adalah memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita singgung tadi, Rasulullah melihat orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura di 10 Muharram, kemudian bertanya dan dapat jawaban. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak mengingat atau mensyukuri
kemenangan Musa atas Firaun, maka Rasulullah memerintahkan puasa. Kemudian juga ada perintah di dalam hadis lain, itu Rasulullah dalam rangka untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka Rasulullah mengatakan tahun depan kita tidak hanya puasa di 10 Muharram. Jadi Rasulullah mengatakan, beliau berencana tahun depan, ini di tahun akhir hidup beliau, akan puasa juga di 9 Muharram. Atau kita sebut, ada istilahnya Tasu'a. Kalau yang 10 Ashura, maka yang 9 adalah Tasu'a. Dan ini juga lah menjadi dalil mengapa ulama di samping menganjurkan, mengatakan bahwa 10 Muharram adalah disunahkan kita berpuasa, tapi karena Rasulullah mengatakan 9 Muharram kita juga akan beliau juga akan berpuasa, maka itu juga menjadi sunnah dengan alasan untuk membedakan dengan orang Yahudi. Jadi maka ulama-ulama menganjurkan untuk kita di bulan Muharram, di samping memperbanyak ibadah, kemudian memperbanyak puasa sunnah, kita juga melakukan puasa, ya, khusus puasa sunnahnya itu adalah pada hari ke-9, kemudian ke-10 Asyura. Memang dalam pembahasannya cukup lebar, dalam arti ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita puasanya di 10 Asyura saja, maka ulama berbeda pendapat. Tapi mungkin dari yang saya pahami tidak masalah, dalam arti begini, yang utama adalah kita berpuasa di 9 dan 10 Muharram. Tapi kalau tidak mampu dengan alasan yang syar'i, ya tidak apa-apa di 10 Muharram saja. Atau ada juga yang memberikan solusi, maka kalau tidak bisa 9 dan 10, maka lakukan saja 10 dan 11. Seperti itu. Karena hadis tadi yang mengatakan Rasulullah akan berpuasa 2 hari berturut-turut untuk membedakan puasa yang dilakukan kaum muslimin dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada juga yang ingin saya singgung, masih kaitannya dengan apa yang barusan yang kita sampaikan. Kebiasaan, ya, kebiasaan di tahun baru. Jadi Muharram ini adalah tahun baru umat Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya penetapan tahun baru ini, kalau saya tidak salah, dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, ada sejarahnya, ada kisahnya, sehingga ditetapkan, kemudian berdiskusi para sahabat sehingga diputuskan, maka kita mulai hitungan kita beri namanya mulai hitungannya dengan peristiwa hijrah, mulai tahun pertamanya, kemudian diberi nama dengan tahun Hijriyah. Dan bulannya sudah ada dari dahulu, ya. Tadi sudah kita sampaikan, bulannya sudah ada dari dahulu. Ada beberapa kebiasaan, ya, umat Islam, karena juga ini kebiasaan yang ada di umat-umat di luar Islam ketika tahun baru mereka. Bahkan umat Islam juga banyak sekali, mungkin lebih besar lagi, merayakan tahun baru yang bukan tahun baru Islam. Ya, kebiasaan tahun baru ya merayakan tahun barunya. Ya, setidaknya yang biasa kita dengar setiap tahun baru itu ada istilah resolusi tahun baru. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau untuk perkara dunia, misalnya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang meneliti, ya seperti itu, mungkin bisa saja menjadikan, ya sudah, maka di tahun baru ini saya harus bisa bikin sekian paper lagi, atau ibu-ibu di tahun baru ini saya ingin anak saya bisa hafal sekian juz, sekian, di tahun baru ini saya ingin bisa begini begitu. Tidak masalah selama itu tidak dijadikan atau dianggap sebagai momen khusus, ya.
hanya dianggap sebagai ya apa, menjadi awal, penanda awal. Seperti itu, ya ada ulama yang berpendapat itu tidak masalah. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai kita terjerumus, karena juga ada yang terjadi di kalangan kaum muslimin, itu ada istilah resolusi tahun baru, seperti itu. Saya tidak menyampaikan, wah ini dilarang, seperti tidak. Tapi ya sebagaimana dikatakan, jangan sampai kita terjerumus, karena seorang muslim tidak semestinya menunda-nunda misalnya taubat, ya, kemudian menunda-nunda melakukan sesuatu amalan yang semestinya bisa dilakukan kapan saja, mulai dari kapan saja, kemudian ditunda sehingga bisa masuk di resolusi tahun baru. Resolusi kita sebagai muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak, kalau tidak setiap saat ketika kita melakukan kesalahan kita istighfar, kemudian kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita coba perbaiki diri kita, setidaknya setiap hari kita semestinya melakukan yang namanya resolusi ini. Ketika kita tidur di malam hari, kita berdoa kepada Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amutu, dengan banyak redaksi ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu sebenarnya adalah suatu resolusi dari kita bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah bisa kita bangun kembali nantinya. Makanya doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Banyak orang-orang yang setelah tidur kemudian tidak bangun kembali, ya karena nyawanya sudah dicabut. Dan kemudian tentu ketika bangun kita berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah bentuk resolusi seorang muslim. Tapi tentunya itu tidak hanya dalam doa yang kita biasa rutinkan. Mari kita coba pahami bahwasanya dalam doa itu ada hikmah, ada kandungannya, bahwasanya kita selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kita selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi mungkin hari-hari kita yang penuh kesibukan, penuh usaha, ingin mengejar ini, ingin menyelesaikan itu, banyak sekali mungkin perihal dunia yang kita ingin selesaikan. Maka ya barangkali di malam sebelum tidur ini akan lebih baik lagi kalau kita bangun di tengah malam. Kemudian ya mengevaluasi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, maksudnya hari esok ini adalah untuk akhirat kelak. Kemudian bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Jadi demikian, itu salah satu kebiasaan dari banyak kebiasaan. Tapi yang perlu diingat adalah, mari kita perhatikan, jangan sampai kita menjadikan adanya tahun baru ini melakukan sesuatu kebiasaan yang sebenarnya bukan kebiasaan yang ada, yang sebenarnya bukan kebiasaan kita sebagai seorang muslim, tapi itu adalah kebiasaan orang-orang non-muslim yang kemudian kita ingin ikut-ikut. Kalau itu terjadi, tentunya ini bertentangan dengan hadis tadi yang dimana Rasulullah ketika melihat adanya kecenderungan, adanya kemungkinan kebiasaan puasa sunnah di hari Asyura, kaum muslimin ini sama dengan puasanya Asyura, karena mereka sama-sama puasa. Rasulullah ingin membedakannya. Bagaimana? Mari, kalau begitu tahun depan kita puasanya 9-10. Begitu juga. Jangan sampai kita menjadikan kebiasaan-kebiasaan, apalagi kalau kebiasaannya kebiasaan duniawi yang barangkali juga bisa melanggar aturan-aturan Allah.
ya, aturan-aturan Allah dilanggar, ya mungkin ada faktor boros di sana, faktor lagha, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan banyak sekali. Nah, mari coba kita hindari. Kemudian juga barangkali saya tadi lupa, di dalam hadis sudah dikatakan masalah puasa hari Asyura ini, saya lupa hadisnya bagaimana bunyinya. Intinya adalah untuk orang yang melakukan puasa hari Asyura ini, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun ke belakang. Kalau saya tidak salah demikian ya. Ya, setelah setahun yang ke belakang. Tapi juga ulama menekankan di sini dosa yang diampuni untuk kita yang berpuasa di hari Asyura ini adalah dosa-dosa kecil. Jadi jangan sampai orang beranggapan dengan mereka melaksanakan puasa hari Asyura, atau juga di bulan Zulhijjah ini ada kemarin puasa hari Arafah, menghapus dosa setahun lalu dan setahun ke depan, itu adalah semua dosa. Tidak. Nah, maka ulama merinci itu adalah untuk dosa-dosa kecil. Seperti itu. Dosa-dosa kecil. Kemudian banyak juga, panjang juga penjelasannya, dikatakan oleh ulama, jangan sampai juga kita istilahnya pede dengan telah berpuasa, rasanya saya tidak melakukan dosa-dosa ya, sehingga dosa-dosa kecil diampuni. Jangan sampai ini lupa, saya lupa ayatnya mana. Di dalam Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan bahwasanya dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar ini berkaitan. Artinya kalau kita bisa berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah lanukaffiru ankum sayyi'atikum. Maka Allah, sayyi'atikum itu kata ulama adalah dosa-dosa kecil. Maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Seperti itu. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang ada orang yang beranggapan dengan dia puasa Asyura, meskipun dia ada dosa-dosa besar yang dia lakukan, dia merasa setidaknya puasa dosa-dosa kecilnya dia diampuni. Nah, tapi ini berkaitan. Ya, pembahasannya cukup panjang. Ada kaitannya dengan keikhlasan niat, kemudian bagaimana bisa orang-orang yang mungkin jangan-jangan itu termasuk ke dalam kategori orang-orang yang beribadah, tapi ada kesombongan dalam hatinya. Dia yakin, seolah-olah dia yakin bahwasanya ibadahnya ini akan diterima. Seperti itu. Karena saya lihat waktunya sudah cukup banyak, mohon maaf ya kelamaan. Saya rasa mohon maaf juga agak-agak terlalu serius. Jadi saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang disampaikan. Jadi saya coba rangkum secara singkat saja. Jadi bulan Muharram itu betul adalah bulan yang mulia. Allah secara khusus memberikan nama Muharram. Kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah itu di bulan Muharram, insya Allah itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian ada anjuran, karena ada hadis, jadi dari keumuman hadis itu, puasa ya sunnah, yang puasa yang sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka mari kita perbanyak puasa di bulan Muharram. Dan kemudian ada hari khusus di bulan Muharram, yaitu 9 dan 10 Muharram, itu adalah puasa Tasu'a dan Ashura. Dan dalam hadis dikatakan orang yang melaksanakan puasa Ashura, insya Allah jika dilakukan dengan ikhlas dan Allah menerima puasa tersebut, tentunya Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Zulfa. Silakan, Mas Zulfa. Baik,
Terima kasih Mas Rifki atas tadi ya nasihat dan remindernya gitu ya. Tadi udah dirangkum juga tadi sama Mas Rifki. Jadi sepertinya saya nggak perlu rangkum lagi ya. Oke. Berhubung sudah saatnya sekarang ya, sudah saatnya barangkali ada yang ingin bertanya mungkin. Atau apa ya istilahnya, bukan bertanya sih, lebih kayak ada yang ingin didiskusikan, siapa tahu gitu. Bisa banget untuk ditulis di chat atau kalau mau request untuk mic juga boleh. Apakah ada? Lima, empat, tiga. Ya, ada, saya ada. Ini Mbak Evi ya kalau saya. Ya, iya. Silakan Mbak Evi. Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait dengan adanya doa awal dan akhir tahun gitu. Kan suka ada tuh. Kalau dulu waktu saya kecil suka ada gitu. Ngaji sore-sore buat doa akhir dan awal tahun. Nah, itu apakah dicontohkan oleh Rasul? Terus sampai sekarang setahu saya masih berkembang sih rutinitas itu ya, rutinitas tahunan itu di kampung saya. Terus bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, karena mungkin itu sebenarnya doa aja ya, kalaupun itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Evi ya. Ini menarik nih mengenai doa awal tahun dan akhir tahun. Gimana Mas Rifki, mungkin mau langsung dijawab atau gimana? Ya, terima kasih Mbak Evi dan Mas Zulfa. Ya, sebelumnya barangkali juga saya mohon kalau ada tambahan nanti dari bapak-bapak yang ada di sini, mas-mas yang ada di sini, juga saya persilakan. Ini hanya pendapat dari apa yang saya ketahui, rasanya sebenarnya ya doa awal dan akhir tahun itu tidak ada rasanya dalilnya doa khusus satu itu. Kemudian juga mari kita pikirkan secara logika, apalagi kalau untuk tahun Hijriah ya, karena tahun Hijriah itu penetapan awalnya itu ditetapkan baru pada zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tentunya di zaman Rasulullah belum ada, sehingga belum ada istilah kondisi di mana ada awal tahun dan akhir tahun, kemudian Rasulullah melakukan doa di awal dan akhir tahun. Ya, itu aja yang saya bisa inikan. Nah, kalau masalah berkembang itu wallahu alam. Jadi saya tidak bisa menginikan, tapi sebenarnya begini, sama bagaimana tadi yang telah rasanya disinggung juga, yang saya tahu itu ibadah itu sebenarnya kan tentu kita perlu ada dalilnya ya. Kemudian juga jangan-jangan ini juga yang kita melakukan ini, kalau kita lakukan karena kita melihat, loh itu orang-orang Nasrani misalnya, mereka ada yang berkumpul mungkin di rumah ibadah mereka, kemudian di awal tahun, kemudian akhir tahun, mereka melakukan doa. Kita juga mau dong. Nah, kalau itu terjadi awal doa itu dilakukan dengan dasar demikian, maka kita sudah terjerumus, ya, sudah menyalahi apa yang diinginkan. Tapi kita berdoa mau di awal, di akhir tahun, kapanpun, itu sebenarnya adalah jadi ini sebenarnya kembali ke keumuman dalil. Doa itu dilakukan di mana saja. Ada doa-doa khusus ketika kita melakukan kegiatan, ada doa-doa khususnya tentu kita lakukan. Wallahu alam, sejauh pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, rasanya saya tidak, pernah juga sih coba cari-cari, rasanya memang tidak ada ya doa khusus ya awal dan akhir tahun seperti itu. Tapi wallahu alam, barangkali mungkin mas-mas dan bapak-bapak di sini ada pendapat. Saya rasa tadi karena kata Mas Zulfa ada kita diskusi ya, saya rasa tidak ada. Allah a'lam. Baik, terima kasih
Mas Rifki atau jawabannya. Mungkin dari Mbak Evi dulu ada tanggapan nggak? Dari Mbak Evi. Eh, ya, sebenarnya kalau doa awal dan akhir tahun itu kayak hampir tiap tahun saya diingatkan untuk membaca, dan emang ada gitu bacaannya Mas Rifki. Khusus doa akhir tahun dan doa awal tahun gitu. Ya, Cuman saya mikir, ya apa? Ya, di mana? Oke. Redaksinya tahu dari mana Mbak Tami? Kalau sekarang sih browsing di internet ya. Kalau dulu mah dikasih fotokopian kalau waktu kecil. Kan dibagi gitu, suruh ngaji bareng gitu. Nah gitu. Terus setahu saya juga kayak itu tuh kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada contoh dari Rasul gitu. Cuman karena itu bentuknya doa, terus diminta oleh ya yang orang yang kita hormati lah ya. Jadi ya doa aja sih gitu. Jadi saya mikir oke-oke aja kali ya gitu. Kecuali kalau misal bentuknya ibadah ya, misal puasa atau sholat apa gitu yang 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 jelas itu bentuknya ibadah gitu. Kalau doa mungkin oke-oke aja, enggak sih? Saya juga bingung makanya tadi tanya itu. Ya, gitu aja sih. Terima kasih Mbak Evi tanggapannya. Mungkin dari bapak-bapak lain mungkin ada yang ingin menambahkan sedikit, mungkin dari Pak Doni atau dari Mas Redo kali. Oh nggak ada orangnya. Ada. Pak Doni ada Pak Doni. Mungkin ingin menambahkan Pak Doni atau enggak masalah kalau doa apakah oke-oke aja gitu. Oke, sepertinya lagi nggak ada ya. Oke. Oke, mungkin bahasanya bisa ditutup sih bahasanya gini kali ya. Tadi jawabannya Mas Rifki juga cukup logis ya, cukup logis bahwa tahun penanggalan Hijriah itu ada setelah Rasul wafat ya, atau zamannya Umar. Yang berarti bagi logika itu agak aneh ketika ini ada tuntunannya atau enggak di zaman Rasul gitu. Tapi kalau masalah doa, seperti yang dikatakan Mbak Evi, ya itu doa ya. Jadi ya begitu. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin. Ada yang ingin menanyakan sesuatu atau tidak untuk sesi kedua? Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Wah ini nggak ada nih, beneran nggak ada ya? Kalau nggak ada, nggak ada ya. Kebetulan saya juga sedang tidak ada pertanyaan ya. Cuma untuk masalah ini sepertinya cukup oke gitu. Mungkin dari Mas Rifki ada yang ingin ditambahkan lagi nggak Mas? Apa nggak ada? Baiklah. Ya, tadi mungkin terkait doa. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu jangan dimaknai dengan arti jangan berdoa tepat di awal tahun ya, bukan. Berdoa kapanpun boleh, bahkan mungkin di akhir tahun, karena ada kebiasaan, karena manusia itu butuh merencanakan sesuatu. Kadang-kadang dia, wah di awal bulan ini saya ingin mulai menabung ya, kemudian berdoa, ya Allah saya ingin bisa menabung di awal bulan ini, mudah-mudahan tahun depan saya bisa ikut kurban, seperti itu. Itu tidak ada larangan seperti itu. Ya memang yang tadi saya maksud itu ketika ada doa khusus, maka tentu kita perlu cari ada dalilnya atau tidak, seperti itu. Dan khusus pula dilakukan waktunya seperti itu. Tapi kalau kebetulan saja di awal tahun atau di akhir tahun ya, untuk tahun ini saya ingin kalau bisa ya macam-macam mungkin ya, ingin segera berkeluarga ya, atau ingin segera lulus kuliah, atau segera ingin punya momongan dan seterusnya, dan kebetulan waktunya rasanya tidak masalah.
yang berbahaya itu kalau kita khususkan atau ada bahkan doa khususnya, tentu kita perlu cari ya. Karena kalau tidak, itu akan membuka pintu untuk berbagai bentuk doa-doa khusus lainnya, ya untuk aktivitas. Ya logikanya seperti itu pastinya. Ya, pasti orang bisa bikin juga dong doa khusus untuk apa gitu, untuk bulan baru atau untuk apa. Karena kalau boleh. Jadi penekanannya adalah kalau khusus. Tapi kalau tidak ya tidak masalah kalau dia berdoa dengan rencana, oh ya udah saya tahun depan ini. Kebetulan ya waktunya gitu. Karena memang kita terikat waktu kan, manusia itu diciptakan hidup, kemudian ada waktu gitu. Ya kita punya rencana. Kita perlu menghitung waktu gitu ya. Ya kebetulan di awal tahun, di akhir tahun dan awal tahun, ya Allah setahun ke depan saya begini. Ya Allah. Jadi tidak ada maksud kita mengkhususkan dan kebetulan ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Mohon maaf. Siap. Terima kasih tambahnya, Mas Rizky. Oke. Kalau gitu saya coba lempar lagi. Apakah ada yang mau nanya lagi? Kita hitung 5 hitungan lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin akan kita cukupkan dari sesi kali ini gitu. Ya, sepertinya nggak ada. Oke. Kalau begitu sesi nasihat dan diskusinya ya terpaksa kita tutup dulu ya, kita tutup dulu. Nah, mungkin sedikit informasi bagi teman-teman putra mungkin ya. Bagi teman-teman putra, sehabis agenda kali ini, insya Allah bakal ada sedikit ngobrol-ngobrol santai gitu mungkin ya, kayak sama-sama biasa gitu. Bagi yang putri ya silahkan gitu ya. Mungkin kalau memang ingin live ya silahkan live dan semacamnya gitu. Mungkin itu aja. Mari kita cukupkan mungkin sikat kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nah, saya sebagai pemandu acara ya, MC, mohon maaf apabila selama keberjalanan mungkin ada yang kurang-kurang gitu dan semacamnya. Bagi teman-teman yang mungkin ada saran atau ada masukan terhadap sikap atau terhadap kepengurusan FKM itu ya mungkin secara umumnya, mungkin bisa disampaikan ke pengurus yang ada gitu ya. Bisa kalau yang ke cowok bisa ke saya, Mas Surya, ke Mas Vito, Mas Hamzah, dan mungkin yang putri, Mas Kendo juga, ada juga Pak, mungkin Ustadz Jufri ya, Ustadz Jufri. Yang putri bisa ke Mbak Evi, bisa juga ke oh ya, yang putri ada Mas Dani juga, Mbak Cika ya, dan mungkin ya yang putri lebih tahu lah siapa aja gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhentikan.